Ulu Manda adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Ulu Manda merupakan kecamatan yang cukup menarik karena sumber daya alam dan manusianya. Uniknya, di Kecamatan Ulu Manda hanya terdapat 2 desa yang terletak di Jalan Trans Sulawesi. Selebihnya berada di atas pegunungan dan sulit dijangkau karena masih terkendala dengan infrastruktur jalan. Kondisi inilah yang membuat sebagian wilayah Kecamatan Ulu Manda masih tertinggal dan terisolasi dari gempuran budaya modern. Ulu Manda terdiri dari 2 kata, ulu dan manda. Ulu dalam bahasa lokal dimaknai kepala dan manda diartikan sebagai kekuatan. Jika dirangkai, maka ulu manda adalah kekuatan utama. Pada literatur lain, disebutkan bahwa Ulu Manda adalah hulu sungai Mandar. Di Ulu Manda terdapat sebuah produk kebudayaan sebagai salah satu adat istiadat selaku bangsa multikultural dan disebut sebagai adat Tuho. Adat Tuho menjadi payung kehidupan untuk memberi perlindungan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat Ulu Manda. Adat Tuho adalah adat hidup, tidak ada hukuman mati. Bagi masyarakatnya, tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Tidak ada orang di dalam wilayah adat Tuho Ulu Manda yang akan hidup susah dan beban hidupnya ditanggung sendiri. Daeng Malulung adalah Tomakaka atau raja pertama di Ulu Manda yang meletakkan prinsip dasar adat istiadat tersebut yang dikenal dengan Basi Anak Petahung atau aturan-aturan dalam bermasyarakat. Masyarakat Ulu Manda mengenal satu kata yang menjadi roh sosial kehidupan mereka. Kata yang membuat mereka selalu memiliki satu jiwa dan satu badan dalam kehidupan mereka. Kata itu adalah Sikalemui. Sikalemui menjadi kata kunci penting bagi masyarakat Ulu Manda. Karena dengan prinsip Sikalemui, jiwa masyarakat tidak memiliki sikap diskriminatif dan sangat peduli kepada kelompok rentan atau tidak berdaya dalam komunitasnya. Adat Tuho yang menjadi aturan hukum bagi masyarakat Ulu Manda telah lama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun yang dinilai sakral sehingga harus dilindungi keberadaannya. Aturan tersebut meliputi Sakka Pambojanga atau aturan dalam pernikahan, Panda Tomate atau aturan dalam kematian, Repoang Ulu Rendengang Talotong atau aturan hukum, serta Sakka Pariyama atau aturan dalam pertanian. Seiring berjalannya waktu, Tomakaka, Tamarakasang atau yang disebut Topatindo di Tandialo yang bertahta pada pertengahan tahun 1700 Masehi melengkapi perangkat adat dan menyempurnakan fungsi perangkat adat yang selanjutnya disebut 8 Pebule Ada atau 8 perangkat adat yang terdiri dari Indo Lembang atau Tomakaka, Indona Rupatau, Bukunna Lita, Tobaranina Ada, Sokbu Sando, Kapua, dan Pande. Peristiwa tersebut juga menjadi simbol peradaban manusia di Ulu Manda. Sebagai masyarakat yang tumbuh di wilayah pegunungan dan tanah yang subur, maka masyarakat sangat akrab dengan hal pertanian. Uniknya, di wilayah adat Tuho Ulu Manda, pertanian dan adat istiadat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat Ulu Manda memiliki kepercayaan bahwa padi juga memiliki roh layaknya manusia. Dan padi biasanya diberikan perlakuan khusus dan dianggap seperti saudara. Sebelum masuk pertanian, terlebih dahulu Sokbo menemui Tomakaka Ulu Manda atau Indo Lembang untuk menyampaikan bahwa nanipat tungbumi, jama-jamaan, niwaang, paparyamaang, jari, nama alami, nipogau, upacara adat Mak Base Piso.
Ketika upacara adat Mak Base Piso dilakukan, itu akan dihadiri oleh seluruh perangkat adat Tomakaka di wilayah Hulu Manda. Saka Pariama merupakan salah satu unsur adat Tuho yang dijadikan sebagai aturan dalam pertanian. Dalam Saka Pariama terdapat beberapa tahapan aktivitas ritual yang dilakukan oleh Sokbo atau perangkat adat, di antaranya adalah Mak Base Piso. Kesakralan Mak Base Piso dibagi dalam 3 perspektif, yakni perspektif pertanian, perdamaian, dan peperangan. Sokbo melakukan yang namanya moparung atau mencari hari yang dianggap baik untuk melakukan aktivitas sembahyang. Ini lebih merujuk kepada prosesi tolak bala atau bermunajat kepada Sang Pencipta agar semua makhluk yang ada di wilayah tersebut atau di tempat yang akan dijadikan lahan pertanian tidak mengganggu proses yang dilakukan selama pertanian, baik itu mulai dari pembebasan lahan sampai kepada tahap panen. Nhưng mà mua ano mo na yang tahu saya ngana na iba tahu yang ni sa kanyo at dumigyara at dumigyara. Patuan na di man ko di mga kumbawaan na Sebelum masyarakat membuka lahan, terlebih dahulu dilakukan ritual budaya Mak Base Piso. Semua benda tajam yang akan digunakan membuka lahan dikumpulkan dalam satu tempat upacara yang dalam bahasa Ulumanda disebut sohu. Ini bertujuan untuk membangun kebersamaan dalam memulai pekerjaan dan mengharapkan ridho ada menanungang di lisuna langit. Setelah upacara ritual selesai, rakyat sudah bisa membuka lahan dan dimulai dari sokbo yang bersifat sipanganna atau bergotong royong. Setelah melakukan proses pengeringan, selanjutnya dilakukan pembersihan lahan secara sempurna yang disebut dengan mokaho, sampai lahan tersebut benar-benar dalam keadaan bersih dan siap untuk ditanam. Mapanaum Banne adalah ritual yang dilakukan saat menentukan bibit benih padi dan Patera Banne sebelum proses penanaman atau disebut Patuda. Selama proses ritual ini, benih padi diberlakukan bukan benda sebagai mati pada umumnya, tapi dianggap memiliki nyawa yang disebut sumanga layaknya manusia. Sebelum melakukan proses penanaman benih padi, ada beberapa tahapan ritual yang dilakukan oleh Sandopare. Tahapan ritual ini diantaranya adalah memane atau mencari waktu yang baik, kemudian memberi makan ayam. Memberi makan ayam di sini merupakan proses ritual yang dianggap sakral di wilayah Hulu Manda. Benih padi yang telah disediakan diambil sedikit atau sejumput dan diberikan kepada ayam. Ini merupakan penanda apakah hari itu merupakan hari yang baik untuk memulai proses penanaman padi atau tidak. Sisa dari benih yang dimakan oleh ayam tersebut dihitung oleh Sandopare. Ketika jumlah benih tadi hitungannya genap, itu merupakan pertanda baik dan salah satu isyarat bahwa benih padi tersebut telah siap untuk ditanam. Setelah benih padi tadi siap untuk ditanam, maka sokbo berangkat dari rumah ke tempat dilakukan proses penanaman padi. Sesampainya di sana, sokbo melakukan yang namanya matema kaju-kaju atau membuat simbol tempat pengeringan padi tetapi dalam bentuk mini atau kecil. Ini sebagai harapan bahwa semoga benih yang akan ditanam ini suatu saat akan sampai kepada tahapan patarade atau penjemuran padi.
Jadi jenis kayu yang digunakan tadi adalah jenis kayu yang paling ringan, dengan harapan proses pengerjaan ladang selama proses pertanian ini ringan layaknya kayu yang ringan tadi. Setelah itu, Sandopare membentuk 7 buah lubang sebagai wadah atau tempat yang namanya Indopare atau ibu dari padi yang ada di ladang tersebut. Itu disebut dengan Pak Bane-Bane yang Indopare. 7 lubang tadi digambarkan sebagai 7 unsur lubang yang ada pada tubuh manusia. Orang sama bagi itu semua tahu. Orang semua jadi tahu satu mengasih. Orang ko mengasih kan itu. Jadi dia apa bagaimana? Ini lagi dia cuma mengasih mereka itu. Dia seperti itu dia. Jadi karena dia seperti itu waktu gitu. Cuma satu hari salah. Kemudian ada tumbuhan tertentu yang disebut dengan papamurung. Di dalamnya ada undung atau kemenyang, ada mea-mea atau disebut dengan buah surga, daun sagu yang masih dalam bentuk tunas. Dengan harapan padi ini tumbuh layaknya tanaman tadi, sebagaimana diketahui bahwa tanaman tersebut tidak pernah diganggu oleh hama perusak tumbuhan. Proses terakhir yang dilakukan sebelum masuk proses patuda atau penanaman benih tadi, Sobo atau Sandopare melakukan yang namanya patera bane. Di balik proses matera bane ini, kita berharap bahwa kelak ayam yang disembelih di atas benih padi ini sebagai saksi di hari kemudian bahwa betul bane pare ini sudah diperlakukan dengan baik. Diang disanga bane tahu, sabak diang bane pare. Jadi fisik manusia sebagaimana yang dilihat dengan bentuk yang sempurna itu berasal dari berkat hasil padi atau hasil tani yang kita konsumsi setiap hari. Setelah semua proses ritual mapanaumbannya yang dilakukan oleh Sandopare, baru bisa dilakukan mapanaumbannya, matuda atau mangasi. Di Ulumanda biasa disebut dengan sipangannya. Matera Pare. Matera Pare merupakan ritual yang dilakukan oleh Sondo saat tanaman padi sudah mulai mengeluarkan buah dengan memotong ayam di ladang tepat di bawah batang padi. Dengan harapan kelak ayam yang disembelih menjadi saksi atas perlakuan baik terhadap padi serta bagaimana kerja keras dan pengorbanan manusia dalam bertani. Sebelum melakukan ritual patera pare ini, terlebih dahulu Sandopare melakukan pemantauan terhadap padi yang sudah tumbuh tadi. Jika ditemukan ada gangguan, misalnya ketika padi dirusak oleh hama, perusak batang padi, Sandopare meyakini bahwa kemungkinan ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sekitar wilayah tersebut. Nah, mau dia ni to bayinya di bawah apa ya, dan itu tubuh bayi di bawah lagi. Ini masyarakat dengan di bawah yang dia itu rambu, dia itu. Dia buat minyak aja. Dia itu mati lagu. Mengangkat dia. Jadi bagi ini. Setelah padi mencapai umur kurang lebih 2 bulan, Sandopare kembali melakukan ritual patera pare. Dalam proses patera pare ini, Sandopare melakukan pemotongan ayam tepat di samping Indopare. Setelah disembelih, maka darahnya dipercikkan ke batang dan daun Indopare. Ini merupakan bentuk perlindungan agar padi dihindarkan dari segala jenis gangguan.
Matuju Pare atau Makate. Makate menjadi tradisi dalam proses panen padi ladang. Sokbo melakukan ritual di tengah ladang sebagai pembuka dalam proses panen tersebut. Setelah dilakukan sebuah perayaan pesta panen yang disebut Makaringi sebagai sebuah syukuran. Dalam proses tradisinya, hal pertama yang dilakukan dalam bahasa Lumanda adalah Makojo Bateang atau hasil panen perdana yang dilanjutkan dengan makan bersama sebagai bentuk perayaan. Setelah padi mulai menguning dan siap untuk dipanen, maka Sando Pare kembali melakukan ritual yang namanya ritual Matuju Pare. Jadi tidak boleh ada aktivitas memanen padi sebelum ada himbauan dari Sando Pare. Sebelum melakukan ritual, maka Sando Pare terlebih dahulu menyiapkan beberapa perlengkapan ritual. Di antaranya papamurung. Jadi di dalam papamurung ini ada beberapa bahan yang digunakan. Di antaranya adalah undung atau kemenyang, kemudian bunga mea-mea atau bunga merah, kemudian bala kondong, kemudian rotan atau biasa disebut dengan uhe baine atau rotan betina, kemudian basi atau parang, dan papamuso. Sando Pare kemudian melakukan ritual atau moganegana, yaitu dengan cara berdoa tetapi dimulai dari dapur terlebih dahulu. Setelah itu, parang atau basi yang terdiri dari dua, satu ditancapkan di dapur bersama dengan papamurung yang lain, dan sebagiannya lagi dibawa oleh Sando Pare ke ladang. Setelah papamurung ditancapkan di dapur, Sando Pare berputar sebanyak 7 kali, searah dengan perputaran jarum jam. Kemudian Sando Pare melakukan perjalanan dari dapur ke depan rumah dengan jarak kaki tidak boleh berjauhan dan tetap berdempetan, dengan harapan hasil benih padi yang akan dipanen bentuknya padat, tidak memiliki jarak, tidak renggang, dan hasilnya bagus dan memuaskan. Setelah Sando Pare berjalan dari dapur sampai depan rumah, Sando Pare kemudian jongkok di depan rumah, kemudian berdoa. Setelah sampai di ladang, Sando Pare kemudian langsung mengarah ke tempat di mana induk padi telah diletakkan. Di situ kemudian dilanjutkan ritual. Jadi dari 7 lubang tadi, 7 kepalan padi tadi, dibagi lagi dalam 7 bagian. Dalam masing-masing 7 ikatan ini tadi terdapat 7 pohon masing-masing padi. Setelah dibagi dalam 7 ikatan, maka Sando Pare kembali mencari satu ikatan yang tepat di tengah ke-7 ikatan tadi. Kemudian digali, dicari akarnya, diikat. Kemudian batangnya lagi diikat, lanjut ke buahnya juga diikat sampai ke daun dari padi tersebut. Jadi mulai dari akar sampai buah padi tersebut itu diperlakukan dengan sangat hormat dan diikat tadi sebagai bentuk penghormatan dan bentuk kasih sayang kepada padi. Kemudian tepat di tengah ikatan padi tadi ditancapkan kayu yang sebelumnya digunakan untuk membuat lubang induk padi atau membuat lubang bane-banean. Setelah ditancapkan, maka ke-7 induk pare ini diikat dalam satu ikatan menggunakan rotan betina. Kenapa kemudian harus digunakan rotan betina? Karena di dalam satu rumpun rumah tangga, perempuanlah yang menyatukan seluruh kalangan keluarga dalam rumah tangga. Maparipoang merupakan aktivitas panen perdana yang dilakukan oleh Sando Pare.
Jadi, belum ada aktivitas panen padi sebelum ritual Maparipoang atau Makate dilakukan oleh Sandopare. Dalam ritual Makate atau Maparipoang ini, selain Mogane, Sandopare juga melakukan riset tentang bagaimana Papariamaang selanjutnya. Dan ini baik atau sebaliknya hanya bisa diketahui oleh Sandopare dengan melihat tanda-tanda tertentu. Baru kemudian pemilik lahan bisa melakukan panen secara umum. Biasanya sebelum padi sepenuhnya dipanen, pemilik ladang memilih padi yang belum matang secara sempurna, kemudian panen beberapa untuk digunakan sebagai bahan dasar rakangan yang melalui proses perebusan terlebih dahulu. Biasanya hal ini dilakukan oleh perempuan dan proses perebusan padi dilakukan oleh laki-laki. Selanjutnya masuk proses pengeringan dengan cara dijemur. Setelah itu masuk proses penumbukan yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Sebelum proses penumbukan ini dilakukan, ada ritual tertentu yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan cara makuru sumanga anapare. Jadi di situ dilakukan lagi doa atau mogane lagi sebelum padi tersebut ditumbuh. Setelah selesai, pemilik lahan memanggil perangkat adat yang ada di wilayah atau di sekitar tempat pemilik lahan tersebut, baik itu guru, sobo, Sandopare, dan masyarakat pada umumnya, terutama yang dekat dengan tempat tinggal pemilik lahan, untuk selanjutnya dilakukan doa bersama. Biasanya disebut dengan Makaringi atau pesta panen. Menunggu hasil tani sampai panen bukan waktu yang sebentar, maka tak jarang masyarakat di wilayah Ulu Manda menyambut sukacita dengan cara makaringi atau pesta panen sebagai sebuah bentuk syukur masyarakat atas hasil tani yang didapat dari bercocok tanam. Dalam tradisi ini, biasanya setiap keluarga membuat aneka makanan tradisional yang berbahan dasar beras seperti rakangang, bateang, apalo, tupi, cucur, dan masih banyak berbagai macam makanan tradisional lainnya. Setelah melalui proses tumbuk dan rakangang sudah menjadi beras, pemilik lahan ini kembali memanggil Sandopare untuk melakukan ritual atau melakukan doa sebelum beras dimasak. Jadi biasanya rakangan tadi diletakkan di tempat yang telah disediakan sebelumnya, kemudian ditumpuk dalam bentuk kerucut, kemudian di atasnya ditaruh sebuah telur ayam kampung. Selanjutnya beras kemudian dimasukkan ke dalam panci atau kuali yang telah disediakan bersama dengan telur tadi. Selain rakangan, pemilik lahan juga biasanya menyediakan menu yang lain, yang semua berasal dari hasil pertanian, dan itu akan disuguhkan bersama dengan rakangan tadi, kemudian dinikmati atau dikonsumsi secara bersama-sama dengan masyarakat yang sudah diundang oleh pemilik lahan. Nilai yang dikandung dari proses makaringi atau maparipoang ini adalah sebagai bentuk rasa syukur dan tetap mempererat tali silaturahmi serta kesatuan yang ada di wilayah adat Tuho Ulu Manda. Dan ini masih tetap berlaku turun-temurun sampai hari ini. Matarakde atau Marata Kabutuang Pare atau disebut juga Mapuso.
Mattarade adalah proses pengeringan setelah semua padi dipotong dengan cara menyimpan di atas susunan kayu atau bambu yang dibuat menjulang ke atas seperti anak tangga dengan bentuk lebih tinggi dan memanjang. Tinggi dan banyaknya susunan kayu atau bambu tergantung banyaknya jumlah padi. Selanjutnya, pemilik lahan sudah mulai melakukan panen secara umum. Biasanya proses panen padi dilakukan secara gotong royong atau sipanganna. Itu dilakukan secara bergilir. Jadi setelah pemilik lahan yang satu selesai, selanjutnya dilakukan di lahan yang lain. Selain sipanganna, biasanya masyarakat di wilayah Ulu Manda juga melakukan teknik gesaro atau mengundang beberapa warga yang ada di sekitar wilayah tersebut untuk membantu memanen padi secara sukarela. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari kata sikalemui yang artinya adalah saling menyayangi. Selanjutnya akan dilakukan proses makbase. Besar atau jumlah dari makbase ini tidak ditentukan ukurannya, tergantung dari cara pemilik ladang itu sendiri. Selanjutnya akan dilakukan proses pengeringan padi yang pertama, yaitu dengan cara mappuso. Selesai mappuso, selanjutnya akan dilakukan yang namanya mattarade. Jadi mattarade ini merupakan proses pengeringan padi yang dilakukan oleh masyarakat Ulu Manda dengan cara membuat tempat tertentu yang biasanya berbahan dasar kayu atau bambu. Namun sebelum masuk aktivitas mattarade, aktivitas terakhir adalah macabu kabotuang Indopare. Jadi biasanya yang melakukan ini adalah ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga. Setelah dilakukan proses pencabutan, bisa dilihat apakah tanah yang ikut di akar padi tersebut dalam jumlah yang banyak atau sedikit. Apabila dalam jumlah yang banyak, maka itu merupakan pertanda bahwa peparyamaan selanjutnya jika dilakukan di tempat ini atau di ladang yang sama akan memiliki hasil yang melimpah. Akan tetapi jika hanya sedikit tanah yang ikut, itu pertanda bahwa pemilik ladang harus mencari tempat yang lain untuk dijadikan ladang selanjutnya atau peparyamaan selanjutnya. Setelah wadah tarade ini selesai dan siap untuk digunakan, maka semua padi yang masih tersebar di sisi ladang dikumpulkan di dekat tarade tadi dengan cara dipuso kembali supaya proses mattarade lebih mudah dan lebih teratur. Sebelum padi yang akan ditarade dinaikkan secara keseluruhan, terlebih dahulu Sandopare melakukan ritual, yaitu dengan makpuru sumangana Indopare dengan menggunakan Indopare tadi. Jadi Indopare ini dibawa oleh Sandopare berkeliling di tepat di tengah tiang tarade sebanyak 7 kali. Di situ dilakukan doa sambil makpuru sumangana pare sebagai bentuk penghormatan kepada Indopare. Lalu dinaikkan ke atas sampai Indopare ini berada tepat di tengah tarade. Setelah proses ritual selesai, masyarakat atau warga sudah boleh melakukan pattaradean atau menaikkan semua padi di tempat penjemuran secara menyeluruh. Ini merupakan teknik pengeringan yang dilakukan secara turun-temurun dan masih dilakukan sampai hari ini. Teknik pengeringan ini biasa memakan waktu 1 bulan atau lebih. Sebelum padi benar-benar dalam keadaan kering, itu belum boleh masuk ke tahapan penyimpanan. Karena ini akan berpengaruh kepada kondisi padi yang akan cepat membusuk, rusak, dan tidak layak untuk dikonsumsi jika disimpan dalam keadaan
yang masih basah atau dalam keadaan belum kering. Mappa di loko atau menyimpan padi di lumbung. Mappa di loko adalah proses penyimpanan padi yang diletakkan di lumbung sebagai media penyimpanan yang digunakan masyarakat Ulu Manda sampai sekarang. Umumnya bentuk lumbung di wilayah Ulu Manda berbentuk persegi dengan tiang penyangga dibuat agak tinggi yang terbuat dari kayu atau dari bambu. Atap yang digunakan pun beragam. Ada yang lain dari pohon sago, daun rotan, dan daun rumbia. Tahapan yang paling akhir dalam proses peparyamaan atau dalam proses sembaang ini adalah mappa di loko, yaitu proses penyimpanan padi di lumbung. Namun sebelum itu Sandopare melakukan ritual yang namanya matera pare di tarade. Caranya ialah memotong ayam di tepat di bawah tarade, kemudian darah ayam tadi dipercikkan ke sisi padi yang ada di tarade. Tujuan ritual tersebut adalah memohon perlindungan terhadap padi yang akan disimpan agar nantinya padi yang disimpan ini tidak ada gangguan dari hama atau dari makhluk yang tidak kasat mata. Selain itu, Sandopare ini memohon agar padi awet dan tidak cepat habis. Setelah ritual matera pare di tarade, maka warga atau masyarakat sudah menurunkan padi yang ada di tarade. Padi yang diturunkan terlebih dahulu adalah yang posisinya paling atas, sampai pada Indopare yang ada di tengah tarade ini. Selanjutnya, Sandopare melakukan ritual kembali yang disebut dengan Mapepetindo Indopare di loko. Jadi Sandopare menurunkan Indopare lalu kemudian dibawa ke lumbung padi. Di situ dilakukan lagi ritual atau mogane dengan tujuan Indopare ini diistirahatkan dengan cara direbahkan layaknya manusia. Setelah proses mogane, aktivitas mappa di loko kembali dilanjutkan. Selanjutnya, pemilik ladang atau pemilik padi mengeluarkan sebagian padi ini lalu dibagikan kepada warga atau masyarakat yang hadir pada saat mappa di loko tadi. Hal ini merupakan makna daripada adat tuho saka paryama, yaitu saling menyayangi, saling menghormati, dan saling meringankan beban antara satu dengan yang lain. Setelah aktivitas mappa di loko, maka seluruh proses paryama dianggap selesai. Istilahnya adalah tisodang lembaang, diseke rapakan. Kita patut bersyukur dengan eksistensi tradisi masyarakat Ulu Manda yang masih eksis hingga hari ini. Tugas kita adalah terus menghidupkan tradisi ini dan mengajarkannya kepada generasi kita. Karena di baliknya ada nilai yang menjadi pengabdian masyarakat sebagai pengabdian dari filosofi berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika.